Hari ini kita mau membahas salah satu sosok yang paling kaya di sejarah dunia. Seorang raja yang membawa rombongan 60.000 orang haji ke Mekah. Ini kayak nggak banyak tahu sih orang sejarahnya Mansa Musa ini. Mansa Musa. Kayak di buku sejarah juga kita nggak pernah belajar kayak sejarah dunia. Gue nggak gitu. belajar sih. Gue juga baru dengar baru-baru ini sih. Anyway, Let's get into it. Kalau ditanya individu paling kaya di sejarah dunia siapa, mungkin nama yang terbayang adalah Jeff Bezos atau Elon Musk. Tapi, ternyata ada yang lebih kaya lagi. Salah satu manusia paling kaya di dunia adalah seorang muslim bernama Mansa Musa yang sempat melakukan perjalanan haji ke Mekah sambil membawa 60.000 orang. Mansa Musa bukan hanya menggunakan kekayaannya untuk diri sendiri, ia juga sempat melakukan perjalanan panjang ke Mekah sambil membagikan emas sebagai zakat kepada para warga lokal yang ia temui selama perjalanannya. Jumlah kekayaan Jeff Bezos sekarang mencapai 200 miliar dolar, sedangkan kekayaan Mansa Musa dikabarkan mencapai 2 kalinya dan bahkan lebih lagi. Mansa Musa bukan hanya seorang sultan kaya biasa, tetapi ia adalah seorang filantropis dan sangat peduli dengan edukasi. Mansa Musa lahir pada tahun 1280, dan ia adalah seorang sultan kerajaan Mali di Afrika, di mana Mansa bukan namanya, tetapi ini sebutan baginya, atau kata lain untuk sultan atau raja. Kerajaan Mali sendiri pada puncak kejayaannya di abad ke-14 merupakan rumah bagi 5% populasi dunia pada saat itu. Kekayaan kerajaan Mali berasal dari garam dan emas yang sangat berlimpah di kerajaan tersebut. Dan pada saat itu, keduanya adalah harta yang paling berharga. Dikabarkan saking banyaknya, bahkan setengah persediaan emas di dunia pada saat itu berasal dari Mali. Garam pada saat itu sangatlah berharga karena tidak banyak daerah di Afrika mempunyai persediaan garam sebanyak Mali. Di beberapa kasus pada zaman itu, bahkan garam dibeli dengan harga yang sama dengan per gram emas, di mana Mali mempunyai sangat banyak persediaan garam. kalau zaman dulu jadi garam tuh bisa mahal banget karena kan kalau waktu dulu kan nggak ada namanya kulkas kan. Jadi apapun yang bisa kayak ngawetin makanan, zaman dulu tuh dihargain mahal kan. Garam kan bisa ngawetin makanan. Iya. Dan selain itu kan dia menjadi perisai juga, jadi hal-hal yang kayak gitu Iya, tuh dihargainnya tuh luar biasa mahal. Jadi sebenarnya garam tuh kayak 2 in 1 gitu makanya. Iya, jadi kayaknya sekaligus. lebih berharga dari emas karena mungkin bisa dimakan kali ya. Kalau Tapi emas kan cuma bisa buat dijual. emang itu barter, tapi kalau garam tuh ada kegunaannya persis gitu buat khususnya buat ngawetin makanan. Itu penting banget kalau zaman dulu. Tadinya Mansa Musa hanyalah raja temporer untuk kerajaan Mali, karena saudara laki-lakinya yang berkuasa saat itu sedang melakukan perjalanan ke Samudra Atlantik. Tetapi karena saudaranya tidak kunjung kembali, akhirnya Mansa Musa menjadi penguasa tahta kerajaan Mali. Di bawah Mansa Musa, kerajaan Mali berkembang dengan sangat pesat. Tetapi walau kekayaan kerajaan Mali sangatlah luar biasa, kerajaan Mali masih tidak begitu dikenal oleh masyarakat umum di luar kerajaannya sendiri. Hal ini berubah saat Mansa Musa melakukan perjalanan haji ke Mekah yang berjarak sejauh 4.300 km dari Mali dan memakan waktu sekitar 2 tahun. Ia melewati gurun pasir sambil membawa kurang lebih 60.000 rombongan bersamanya. Mansa Musa membawa para penjabat dan hakim-hakim kerajaan, entertainer, pedagang, penunggang unta dan 12.000 budaknya, juga kambing dan sapi, dan air untuk persediaan makan. Selain itu, Mansa Musa juga membawa 100 gajah, 80 unta, serta 500 tentara pribadi. Mansa Musa juga membawa emas sekitar 20.000 kg yang dibawa oleh budak-budaknya. Sesampainya di Kairo, rombongan Mansa Musa disambut dengan kekagetan. Mansa Musa membawa 20.000 kg emas saat itu untuk memenuhi zakat yang ia rasa sangat penting. Jadi, emas yang dibawa bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk dibagikan. Selama perjalanannya, setiap bertemu dengan keluarga miskin, Mansa Musa pasti akan memberikan mereka emas. Saking banyaknya emas yang dibagikan, bahkan dikabarkan ia membuat jatuh harga emas saat itu. Ini tuh kalau nggak salah saking banyaknya, saking royalnya dia kayak bagi-bagiin emas gitu. Itu tuh terjadi inflasi saat itu gara-gara satu orang doang. Karena saking banyaknya emas yang dia kasih ke orang. Saking banget tiba-tiba persediaan emas yang orang punya kan jadi banyak banget kan. Jadi dia menyebabkan inflasi pada saat itu. Itu sih yang waktu itu kayak historian juga pada bertanya-tanya apakah dia kayak gini tuh ada beneran niat baik dan dia emang nggak tahu drawbacknya gitu, atau dia pengen memamerin kekayaan. Jadi memang ada pertimbangan dari kalau dari sejarawan, beberapa sejarawan.
Selain itu, Mansa Musa juga selama perjalanannya memutuskan untuk membangun sebuah masjid pada setiap hari Jumat, tidak peduli dimanapun lokasinya. Karena perjalanan inilah, dengan langsung kerajaan Mali lebih dikenal oleh kerajaan-kerajaan lainnya di Afrika. Di gambar ini, Mansa Musa muncul di sebuah peta kuno, sedang memegang logam emas. Sepulangnya dari Mekah, Mansa Musa membangun banyak madrasah, tempat untuk edukasi di banyak kota di Mali. Di Timbuktu khususnya, ia menjadikan daerah tersebut sebagai sebuah pusat pendidikan dan banyak orang dari berbagai belahan dunia datang untuk belajar di sini. Salah satu bangunan yang dibuat oleh Mansa Musa masih berdiri sampai saat ini. Pada saat itu, Mansa Musa mengeluarkan sekitar 200 kg emas untuk membangun tempat yang dikenal sebagai Masjid Tejing Jarber ini. Setelah kematian Mansa Musa sekitar tahun 1337, Kekaisaran menjadi korban penurunan pengaruh di seluruh Afrika. Pusat perdagangan lain berkembang, merusak kekayaan komersial yang dulunya begitu bebas mengepung Mali. Kepemimpinan yang buruk membuat kerajaan berada di jalur perang saudara. Sayangnya, benua Afrika lalu kedatangan bangsa Eropa menjadi juga salah satu alasan mengapa kerajaan Mali hancur dan juga alasan mengapa tidak banyak orang mengetahui tentang figur Mansa Musa ini. Tetapi rasanya aman untuk dikatakan bahwa sejarah manusia ke depannya mungkin tidak akan melihat kekayaan yang dimiliki sebanyak Mansa Musa dan juga kerajaan Mali pada masa kejayaannya. Tapi emang kayaknya kalau menurut gue sih emang nggak perlu. Kalau zaman dulu wajar lah emang. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak perlu orang sekaya itu kayaknya kayak nimbun harta banget. Buat apa? Lo ingat gak sih kalau di The Hobbit dulu kayak ada naga yang nimbun emas gitu buat dia sendiri tapi nggak dipakai. Nah itu tuh kayak gitu. Kalau misalnya bilioner sekarang tuh kayak gitu kali apa namanya? Bener banget. Apa namanya kayak equivalentnya. But it's interesting to know about like histories like this. Anyway, We'll see you guys on the next episode. Bye-bye.